Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip tentang cuca hijau bahan. Untuk satu pertanyaan adalah, Om Bro, berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk cuca hijau bahan mudah hutan bisa dilombakan? Nah, jawaban dari Om Bro seperti ini. Jadi apabila kita sudah membeli cuca hijau, ya cuca hijau itu berupa cuca hijau bahan mudah hutan lagi ya, yang biasanya kalau cuca hijau bahan mudah hutan itu temperamen seperti jet tempur gitu ya, dimasukin ke wadah dia gelabah kayak itu ya, kayak jet tempur gak karuan itu. Nah, jadi apabila kita ingin memulai lomba tetapi gajuk kita adalah berupa bahan dan bahan itu mudah hutan, kita harus melewati beberapa proses ya, beberapa proses atau tahapan yang harus kita sukseskan atau kita benar-benar lulus di proses itu. Yang pertama yaitu proses penjinakan. Nah, proses penjinakan ini bisa Anda lakukan pada cuca hijau bahan. Terus yang kedua yaitu proses gacor. Untuk proses gacor ini juga memerlukan beberapa trik atau beberapa cara percepatan agar gacor. Terus yang ketiga, melatih mental. Ya, melatih mental dari cuca hijau bahan itu tidaklah mudah, tetapi sangat-sangat susah, karena yang namanya mudah hutan itu adaptasi itu diperlukan, dan ini benar-benar menjadi PR wajib bagi sobat-sobat yang ingin melakoni lomba dengan bermodalkan cuca hijau bahan. Dan yang terakhir yaitu bejo dan tidak bejonya, atau kalau sudah siap untuk lomba berarti Anda beruntung gitu ya, dan waktunya tidak ada patokan. Dan di sini Om Bro akan memberikan beberapa panutan atau tahapan-tahapan di mana Anda siap nantinya memulai lomba dengan cuca hijau bahan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang perdana atau yang pertama. Nah, yang pertama yaitu proses penjinakan. Nah, proses penjinakan pada cuca hijau bahan ini Om Bro rasa sangat susah ya, karena temperamen pada cuca hijau bahan sama halnya seperti jiblek bahan atau rusuk bahan, yaitu mempunyai karakter jet tempur atau karakter liar. Untuk memulai proses penjinakan pada cuca hijau, sebaiknya Anda rutin memandikan dengan semprotan cuca hijau itu setiap pagi. Ingat ya, hanya setiap pagi. Setelah itu cuca hijau kita biarkan di tempat yang teduh tanpa dijemur. Untuk penjemuran bisa dilakukan seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali di mana cuaca sangat mendukung. Dan proses mandi ini pun harus kita sesuaikan atau kita melihat kondisi cuaca. Kalau cuaca panas bagus kita mandikan, tapi kalau cuaca di situ sedang cemberut, cuaca tidak mendukung atau mendung, jangan dimandikan, karena itu nantinya akan menambah beban atau menambah cuca hijau bahan itu mudah stres serta mudah sekali drop staminanya yang nantinya menimbulkan tewas pada cuca hijau bahan tersebut ya. Itu yang pertama yaitu penjinakan. Terus yang kedua, setelah Anda merasa cuca hijau Anda itu sudah sedikit-sedikit agak jinak dan sudah istilahnya itu dengan EF dia sudah berani nyaut, itu menandakan 80% cuca hijau Anda di ambang jinak atau sudah memasuki level jinak. Terus setelah Anda merasa cuca hijau Anda itu sudah agak-agak jinak, saatnya Anda memberikan ramuan untuk mempercepat cuca hijau itu gacor. Ramuannya apa Om Bro? Ramuan bisa kita menggunakan madu ya, madu bisa kita tetesi dengan 3 tetes vitamin gacor, dan itu nantinya akan membuat cuca hijau bahan itu mudah sekali gacor. Atau kalau Anda menggunakan pur, tidak menggunakan buah ya, silahkan menggunakan pur yang nutrisinya sangat tinggi seperti Superfit, itu kan tinggi sekali, itu bisa Anda gunakan pada cuca hijau bahan. Dan nantinya kalau sudah gacor silahkan di
netralisir dengan murni menggunakan buah saja gitu ya. Untuk penggacoran rutin setiap hari, madunya diberikan dengan sedikit tambahan vitamin gacor, dan untuk EF-nya silahkan disetel sesuai kemampuan makan dari cucak hijau itu sendiri. EF-nya menggunakan jangkrik saja itu. Dan selanjutnya yaitu proses pelatihan atau latihan di mana mental dari cucak hijau bahan ini benar-benar teruji. Nah, mental dari cucak hijau bahan bisa kita lakukan dengan cara di track. Biasanya kalau bahan itu tarungnya dia sedikit nakal ya, agak naik turun, kadang mengeruci dan lainnya. Itu menandakan adaptasi dari cucak hijau itu kurang bagus, serta mental dari cucak hijau bahan itu benar-benar harus dilatih setiap harinya. Untuk membiasakan cucak hijau itu mentalnya bagus, silahkan setiap sore atau pagi hari digarek di ketinggian. Garek ketinggian ini bisa Anda buatkan gerekan seperti halnya gerekan burung perkutut, tapi yang kuat ya, karena beban dari sangkar cucak hijau itu lebih berat daripada beban sangkar perkutut. Jadi Anda membuat gerekan itu kuat sehingga cucak hijau saat kita kerek atau kita gantang dia benar-benar nyaman, dan di situ cucak hijau tidak jatuh sangkarnya karena kekuatan dari gerekan yang kita bikin itu benar-benar sudah teruji atau kuat. Karena untuk menggantang cucak hijau, artinya itu mengerek cucak hijau di ketinggian, memang membutuhkan bahan yang benar-benar kuat. Bisa dari besi, kalau bambu ya bambu petung ya, pring petung itu, terus nanti dikasih gerekan timba itu sangat kuat, dan itu bisa Anda lakukan untuk ketinggian 4-5 meter. Dengan membiasakan cucak hijau bahan digerek di ketinggian, artinya kita membantu cucak hijau itu benar-benar menemukan mental atau benar-benar menemukan naluri tarung. Karena dengan gerek di ketinggian itu, cucak hijau nantinya itu akan diganggu dengan burung-burung liar, entah burung pipit, entah burung gereja, apalagi di situ banyak burung gereja. Itu sangat cepat sekali untuk menaikkan atau membangkitkan emosi dan birahi daripada cucak hijau itu. Setelah cucak hijau mapan, di track dengan burung lain mau bunyi, agak sedikit anteng, silahkan diuji cobakan di lokasi lomba. Jadi proses itu membutuhkan waktu tidak hanya mingguan ya, jadi bisa 6 bulan sampai 1 tahun lamanya untuk memproses sesuatu yang dari bahan bisa menjadi burung jawara. Karena proses itulah yang membuat sesuatu yang sudah juara menjadi mahal. Prosesnya 1 tahun bro, lama ya, lama. Kalau Anda cepat cekatan ya mungkin sekitar 6 bulan sudah finish, tetapi kalau yang lamban ya sekitar 1 tahun itu baru bisa diciptakan atau baru bisa tercipta cucak hijau bahan itu menjadi cucak hijau yang juara di lomba. Dengan tahapan-tahapannya sudah Om Bro sampaikan di depan itu tadi. Setelah burung benar-benar gacor, untuk pola mandi jemur, pengumbaran silahkan disesuaikan dengan karakter dari cucak hijau itu. Karena selama Anda memproses cucak hijau itu, tentunya Anda sudah paham dengan karakternya, dan karakter itu bisa Anda pahami dari burung itu untuk menemukan proses mandi jemur serta pengumbaran, dan itu sudah terjadi pada setting berikutnya atau setting finish, di mana cucak hijau itu benar-benar sudah Anda persiapkan untuk lomba. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.